Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks besar kita adalah membahas tentang menggali potensi diri melalui pertumbuhan kepribadian. Saat ini kita masuk di prinsip yang baru, yaitu lingkungan. Pertumbuhan kepribadian kita bisa berlangsung dengan cepat apabila lingkungannya kondusif. Setiap orang sebenarnya ditentukan oleh lingkungan di mana dia ada, tempat tinggal dia ada. Kalau lingkungannya buruk, maka orang tersebut sulit menggali potensi. Namun apabila lingkungannya baik, maka potensi diri akan dapat digali. Coba kita ingat pada waktu kecil kita. Ketika kita kecil, lingkungan di mana kita kecil sangat membentuk masa depan kita. Nah, berbicara tentang lingkungan, berbicara juga tentang perubahan yang harus kita lakukan. Di dalam pertumbuhan kita perlu melakukan perubahan. Dan sebelum kita melakukan perubahan, kita berpikir dulu tentang dua hal, yaitu kenyataan hidup dan masalah. Berbicara tentang kenyataan hidup adalah banyak hal di dalam hidup kita yang menjadi kenyataan yang perlu kita terima. Misalnya untuk memperjelas tentang kenyataan hidup, ada seorang remaja, dia menatap ke cermin. Lalu dia lihat wajahnya, ternyata wajahnya tidak ganteng. Lalu apa yang harus dia lakukan? Dia coba tersenyum. Dengan tersenyum, dia bisa tidak mengubah wajah dia jadi ganteng, tetapi membuat dia nampak lebih baik. Seperti itulah kita. Ada banyak kenyataan hidup yang harus kita terima dan kita nggak bisa mengubah. Misalnya, di mana kita lahir, kapan kita lahir, siapa yang menjadi orang tua kita, tinggi badan kita atau DNA kita. Tetapi yang menarik, kita bisa mengubah sikap kita terhadap hal-hal tersebut untuk melakukan yang terbaik dengan kenyataan yang ada. Itu kenyataan hidup. Bagaimana dengan masalah? Masalah adalah sesuatu yang dapat sebenarnya kita ubah, bahkan membantu kita untuk bertumbuh. Jadi, masalah itu adalah sebenarnya sesuatu yang bisa membuka kesempatan kita untuk bertumbuh. Nah, salah satu hal yang perlu kita lakukan perubahan adalah lingkungan di mana kita akan bertumbuh. Lingkungan di mana kita akan bertumbuh bisa kita ubah. Yang pertama, kita coba nilai dulu lingkungan di mana kita berada sekarang. Coba kita amati lingkungan tersebut. Apakah lingkungan tersebut membuat kita bisa bertumbuh? Apakah lingkungan tersebut kondusif? Atau kalau kita melihat lingkungan tersebut kita tidak bergairah, kita rasanya kok seperti melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas. Kayaknya kita perlu melakukan perubahan. Itu yang dialami juga oleh coach, mentor, leadership, yaitu John C. Maxwell. Dia pernah ada di lingkungan di mana dia nggak tertantang. Dia tidak ada tempat lain di dalam karirnya. Jadi dia ingin pindah atau dia ingin mengubah lingkungannya. Nah, kalau kita ingin mengetahui sumber-sumber apa yang bisa menjadi penilaian di dalam lingkungan yang kondusif atau tidak, mungkin ada beberapa daftar yang perlu kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Hal-hal yang membantu kita bertumbuh. Misalnya musik, lagu apakah yang bisa mengangkat semangat kita, pemikiran, ide-ide apakah yang mampu berbicara kepada kita, pengalaman,
Pengalaman apakah yang mampu meremajakan semangat saya kembali? Sahabat, orang-orang seperti apa yang bisa membangkitkan semangat saya? Recreation, kegiatan apakah yang mampu memulihkan saya? Jiwa kita, latihan rohani apa yang bisa memperkuat saya? Pengharapan, impian-impian apakah yang menginspirasi saya? Keluarga, apakah yang dipedulikan anggota-anggota keluarga mengenai saya? Berkat apakah yang membuat saya jadi aktif? Kenangan, ingatan tentang apakah yang membuat saya tersenyum? Buku-buku, bacaan apa saja yang menambah saya? Untuk memahami ide pertumbuhan, kita bisa tambahkan lagi kategori lain. Jadi yang penting, coba kenali dulu diri kita sendiri, dan kita menilai lingkungan apa yang kita butuhkan untuk kita bertumbuh. Lalu yang selanjutnya, coba ubah diri kita sendiri dan juga ubah lingkungan kita. Jika kita tahu bahwa kita harus melakukan perubahan yang besar pada lingkungan yang kita harapkan untuk kondusif, ingat, kita juga perlu punya kebulatan tekad mengubah diri kita. Karena apa? Mengubah diri kita, namun tidak mengubah lingkungan, pertumbuhan akan jadi lambat dan sukar. Mengubah lingkungan, namun tidak mengubah diri kita sendiri, pertumbuhan akan lambat tapi nggak sukar. Tapi kalau kita mengubah lingkungan dan mengubah diri kita sendiri, pertumbuhan akan berjalan lebih cepat dan lebih berhasil. Jadi ada dua perubahan yang harus kita lakukan, yaitu perubahan diri kita sendiri dan lingkungan. Lingkungan apa yang membuat kita bertumbuh? Ciri-cirinya adalah orang-orang lain telah mendahului, dia telah bertumbuh. Kita terus-menerus ditantang. Fokus kita adalah untuk maju. Atmosfernya mengokohkan kita. Kita sering diajak keluar dari zona nyaman kita. Kita bangun dengan perasaan yang bersemangat. Kegagalan tidak menjadi musuh kita. Orang lain juga bertumbuh. Orang-orang di lingkungan kita menginginkan perubahan dan pertumbuhan diteladankan dan dituntut. Jadi perhatikan, lingkungan sangat penting. Itu juga dikatakan oleh seorang bernama Elmer Towns. Dia menggambarkan seperti adalah prinsip tongkat besi, di mana besi, untuk memanaskan tongkat besi perlu api. Besi ditaruh di dalam api lalu jadi hangat. Begitu juga lingkungan. Kalau lingkungan kita dingin, kita jadi ikut dingin. Kalau lingkungan panas, kita ikut panas. Supaya kita bertumbuh, kita harus bergaul dengan orang-orang yang hebat, mengunjungi tempat-tempat yang luar biasa, menghadiri acara-acara dan mendengarkan tayangan-tayangan yang luar biasa. Prinsip pertumbuhan seperti ini. Tanah yang baik untuk bertumbuh. Apakah yang memberikan gizi kepada saya? Pertumbuhan. Udara yang baik untuk dihirup. Apakah yang membuatku tetap hidup? Tujuan. Lalu iklim yang baik untuk ditinggali. Apakah yang menopang kehidupan ke orang lain? Seperti kalau kita menaruh sebuah labu di dalam sebuah teko dan kita tempatkan biji labu itu di dalam teko pada waktu kecil, labu itu akan bertumbuh menyerupai bentuk teko dan ukurannya tidak akan pernah melebihi ukuran teko tersebut. Itu dapat terjadi pada pemikiran kita. Jangan izinkan seperti itu. Pemikiran kita menjadi sempit karena lingkungan yang kurang kondusif. Selamat untuk menciptakan, mengubah lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kepribadian kita. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.